Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prila Amnestia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai ayat dan hadis objek pendidikan anak murid atau peserta didik. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pendidikan, peserta didik, dan objek pendidikan. Yang kedua, ayat Al-Quran mengenai peserta didik. Yang ketiga, hadis mengenai peserta didik. Pengertian pendidikan dan peserta didik. Pendidikan merupakan bantuan bimbingan yang diberikan pendidik terhadap peserta didik menuju kedewasaannya. Sejauh yang sebesar apapun bantuan diberikan sangat berpengaruh oleh pandangan pendidik terhadap kemungkinan peserta didik untuk dididik. Sesuai dengan fitrahnya, manusia adalah makhluk berbudaya yang mana manusia dilahirkan dalam keadaan yang tidak mengetahui apa-apa, dan ia mempunyai kesiapan untuk menjadi buruk atau baik. Selanjutnya yaitu objek pendidikan peserta didik. Peserta didik adalah orang maupun sekelompok yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan, sehingga materi yang diajarkan atau disampaikan dapat dipahami oleh objek pendidikan. Menurut bahasa, yaitu orang yang menjadi pokok sasaran. Pendidikan adalah proses pencerdasan secara utuh dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, atau keseimbangan materi dan religius spiritual. Jadi, objek pendidikan adalah orang yang mendapat pencerdasan secara utuh dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, atau keseimbangan materi dan religius spiritual, dan dapat disimpulkan bahwa objek pendidikan adalah manusia dalam kaitannya dengan fenomena situasi pendidikan. Yang kedua yaitu ayat Al-Quran tentang peserta didik. Yang pertama yaitu surat Tamrin ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surat Tamrin ayat 6. Yang kedua yaitu surat At-Taubah ayat 122, yang artinya, dan tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semaunya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk dalam pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran surat At-Taubah ayat 122. Yang ketiga yaitu surat An-Nisa ayat 170, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu. Itulah yang lebih baik bagimu, dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan sedikit pun kepada Allah, karena sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran surat An-Nisa 170. Yang ketiga, hadis mengenai pendidikan dan peserta didik. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bersumber dari Muawiyah Khatiban, yang dimana
Dari uraian hadis di atas, untuk mewujudkan peserta didik yang berkualitas berdasarkan tinjauan hadis, dapat dikemukakan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar. Artinya, seseorang tidak bisa hanya menurut cita-cita, akan tetapi harus diiringi dengan ikhtiar. Orang-orang yang berikhtiar untuk belajar, kelak akan dikaruniai pemahaman agama yang pada akhirnya akan mengantarkannya menuju kemuliaan dan kebaikan. Yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bersumber dari Abdullah bin Mas'ud. Menceritakan kepada kami Humaid, ia berkata, menceritakan kepada kami Yuhyan, ia berkata, menceritakan kepada Ismail bin Abu Khalid atas selain yang kami ceritakan olehnya. Al-Zuhri, ia berkata, aku mendengar Qais bin Abu Hazim, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi SAW bersabda, tidak boleh iri hati kecuali dua hal, yaitu seorang laki-laki yang diberikan harta oleh Allah, lalu harta itu ia kuasakan menggunakan dalam kebenaran, dan seorang laki-laki yang diberi hikmah oleh Allah, di mana ia memutuskan perkara dan mengajar dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Sekianlah presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.